kita masuk ke apa? Materi keempat bagian buku 2. Materi keempat bagian buku 2 yaitu makom iman pada diri. Makom iman pada diri. Nah, di situ bermacam-macam ruh di situ ya nanti. Nami-nami ruh, tapi sebenarnya dia satu sama dengan tubuh ya. Nah, ada anggota kepala, ada anggota tangan, badan, kaki dan sebagainya. Kemudian nanti kepala ada beberapa macam. Nah, tapi dia satu, seakan-akan dia terpisah. Jadi yang pertama makom itu adalah tempat. Nah, tempat iman pada diri. Tempat iman pada diri. Nah, jadi iman itu ada pindah-pindah. Angkelah iman itu ada turun naik kata Nabi. Nah, ya. Yang pertama itu sebenarnya terbalik teh dari subuh dia kan. Terbalik. Di pertama di sulbi. Di sulbi. Jadi tulang sulbi kita tulang dogeng. Di pantat. Kemudian roh idofi itu kan nih. Roh idofi. Letak roh idofi itu ia adalah di sulbi. Letaknya weh. Letak roh idofi itu ada di sulbi. Kemudian roh idofi itu adalah menggerakkan tubuh kita. Tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mangkilah kita bisa bergerak ya. Bisa bergerak, bisa berjalan dan sebagainya. Jadi yang menggerakkannya adalah roh idofi. Roh idofi namanya. Kemudian iman. Iman kita itu keyakinan kita dia meliputi seluruh tubuh. Tetapi letak iman itu nanti ada di sulbi. Di waktu isya. Jadi iman itu pindah-pindah. Dia pindah. Jadi di sulbi itu ruh idofi itu berada di sulbi. Kemudian dia menggerakkan tubuh. Kemudian iman kita itu, keyakinan kita, kalau dia di waktu isya ada di sulbi. Di waktu isya ada di sulbi anaknya itu. Tapi iman itu adalah meliputi seluruh tubuh, meliputi. Membahas kita makomnya, letaknya. Oke, yang kedua roh nabati, ruhun nabati. Mangkelah sifat kita itu Pak, manusia itu lengkap. Roh nabati berarti roh tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada lagi roh hewani. Ya roh yang binatang. Jadi sifat kita itu lengkap. Lengkap. Yang nak baik ada, yang nak jahat ada, kita lengkap itu. Makanya kita itu diciptakan adalah ciptaan yang terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi yang sekali jahat, yang paling jahat dari makhluk-makhluk yang lain. Tinggal lagi kita milih lah. Nah, yang baik. Tinggal lagi milih. Jadi roh nabati itu dia berada di pusar. Pusar itu kan pusat kehidupan kan. Pada awalnya kita berada di dalam rahim orang tua, maka kita di situ nyusunya. Yaitu di pusar. Kemudian roh nabati itu menggerakkan hati. Jadi hati yang menggerakkan, baik buruknya dan sebagainya biasanya roh nabati. Jadi dia menggerakkan. Nah, iman kita di waktu maghrib ada di pusar. Di waktu maghrib. Nantilah nyurang di mana iman kita kan tahu deh.
waktu maghrib, waktu anu ya, jadi tahu dia namanya. Orang-orang di dulu tahu deh. Nah, jadi tapi dia meliputi ke seluruh tubuh. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ruhul a'lam. Nah, ruhul a'lam itu dia berada di dade. Nah, di dade di situ. Kemudian dia menggerakkan nyawe. Nah, dia menggerakkannya nyawe. Nah, menggerakkan ruh atau ruh. Kemudian iman kita, keyakinan kita pada saat dan dia meliputi seluruh tubuh. Di waktu asar dia nanti dia berada di dade. Nah, waktu asar. Mangkilah biasa mula ke asar sakit dade biasanya dekat dengan nak meninggal. Banyak kan orang biasa dade yang nyantak lah ke asar ya. Nah, dan dia itu menggerakkan. Nah, dia menggerakkannya nyawe ruh alam tuh. Mangkilah menurang dah sampai ke dade napasnya, nah, dah agak lama aja. Kan biasa kita ke parut tuh, dari parut ke dade. Tapi mun parut dah kosong, tinggal lagi soal nama garak, nah, ya lama usana nganggap 18 tahun lagi. Nah, paling-paling 2 hari 2 malam paling lama dah ya. Nah, jadi yang ketiga tadi TI. Nah, di waktu asar TI, di waktu asar iman itu berada di dade. Kemudian yang keempat, nah, Ruhul Kudus atau Roh Suci. Ruhul Kudus itu dia beradanya di kepala. Di kepala. Kemudian dia menggerakkan rahasia. Nah, itu peranan penting Roh Kudus ya, menggerakkan rahasia. Jadi di balik roh kan ada dalamnya rahasia. Ya, biasa disebut dengan sir. Biasa disebut dengan sir. Nah, jadi iman itu nanti di waktu zuhur dia berada di kepala. Jadi di kepala. Jadi latifatun nafsun natiqah dengan latifah kulu jasad. Nah, ya. Makalah mun bergerak anak teh itu dinyatu sulbi mun bergerak seperti ditusuk-tusuk dengan jarum, kemudian nambus sampai ke ubun-ubun di kepala, berarti kurang lebih 40 hari meninggal. Ia bisa dihitungnya ya. Menadi macam ya. Tapi mendapat usah dulu lah. Nah, ya. Bisa dihitungnya. Tepat deh Pak. Tepat deh 40 hari pas ya. Nah, udah kasih itu susuk-susuk dicucuk bayi. Doge muyak sekali-sekali enggak juga. Nyot ya aduh ngarik gitu kan. Bukan dia yang berjurut rek. Nah, ya. Kemudian sampai nambus ke situ, kemudian ada bunyi suara dentuman. Nah, ya. Mudah hadis iya itu ada di situ ada lalu bedantum lagi kawan bunda nangarnya usah nak nganggap umur 3 tahun 4 tahun lagi. Nah, berarti persiapan bertobat apa dan sebagainya, minta maaf, beramal. Usah nak dia mula kalau bisa. Dah ada keterangannya tadi. Oke, nah itu tadi. Kemudian yang kelima di situ adalah ruhul haq. Nah, ruhul haq namanya. Maka dia berada di nafsu. Nafsu itu meliputi seluruh tubuh. Ya, yang 7 latifah ya nafsu semeng ya. Nah, sifat keingkaran, sifat kekafiran, mundua kan sifat bersarangnya hawa nafsu. Ketiga kala sifat zalim, aniaya, keji, kejam, pemarah, dendam dan sebagainya, ia semuanya nafsu. Jadi dia berada di nafsu, ruhul haq. Kemudian ya dia menggerakkan nafsu. Walaupun nama yang mantap lalu ruhul haq, tapi gasaan ya menggerakkan
nafsu. Makilah kita bihawe nafsu sedeng tak. Benafsu. Nafsu itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, kayak dulu 100 tahun yang lalu barangkali kita ndak anti bayang dengan nak bali hati. Iya. Si andolo api. Nah, tapi setelah dah hati deh benafsu kita. Ah. Entah dia juga kalau yang ndak benafsu. Ade, cuma kadang-kadang dia kan dah lah, usah nak pakai hati dah, kan? Ya tapi benafsu tetap, makin berkembang. Dulu ndak ada TV, ndak ada benafsu kita. Sekali dah ada TV, benafsu, macam-macam lah. Jadi nafsu itu adalah berkembang sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, yang menggerakkannya siapa? Yaitu ruhul hak. Nah, kemudian ruhul hak itu mempunyai iman, ya macam tadi sami. Kemudian kalau di waktu subuh iman itu berada di nafsu meliputi seluruh tubuh. Nah, ya. Kemudian yang ke lima waktu. Nah sekarang kita itu nurullah. Nah, nurullah itu adalah berada pada Allah. Bahasa kita nur Allah berada pada Allah. Nah, sekarang kita kaji itu Pak. Kita lihat betul-betul dong. Nurullah itu adalah berada pada Allah, berada pada Allah. Nur, ya itu kan ya nurullah, nur Allah. Nah, itu nur biasa disebut dengan iman. Nah, biasa disebut dengan iman. Iman biasa disebut dengan ruh. Biasa disebut dengan ruh. Mangkelah kalau menyurang ngomong ruh kita di waktu subuh ya di nafsu. Nah, bahasanya. Ada orang macam ni. Kak ya, ruh kita maksudnya ruh kita kan sami. Ruh kita ya, di waktu isya ya di tulang sulbi. Ruhnya anak ya. Tulang sulbi kan semakai ruh itu gitu ya. Jadi ruh itu bermacam-macam nama dia. Lalu kita lihat tadi nurullah berada pada Allah. Nur cahaya biasanya disebut dengan iman. Iman biasa disebut dengan ruh. Memang inyan Pak. Mendolok pernah kita contohkan. Kan ya kita apa antara ruh dengan nyawa kan? Apabila ruh masuk ke dalam tubuh kita, maka ruh yang ada di dalam dia biasa disebut dengan nyawa. Kan gede. Kemudian apabila ruh ye berkehendak, berkeinginan, maka ruh ye nyawa ye disebut dengan nafsu. Nah, apabila ruh ye pandai berpikir, bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, maka disebut dengan akal. Akan deh. Kemudian apabila dia percaya, maka disebut dengan iman. Apabila dia ingkar, disebut dengan kafir. Jadi kafir, iman, akal, nafsu, ia sebenarnya adalah ruh. Ia sebenarnya adalah ruh. Cuma sifatnya yang berbeda sehingga namanya berbeda. Nah, kita ulang itu. Iman biasa disebut dengan ruh. Nah, maka dalilnya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah cahaya langit dan bumi. Nah, di situ Pak nur Allah berada pada Allah. Yang nak kita anakkan setuju. Nur disebut iman. Sedangkan iman adalah ruh. Nah, berarti ruh
berada pada Allah. Sama dengan disebut Allah cahaya langit dan bumi. Nah, cahaya itu adalah nur Allah. Sedangkan nur Allah itu adalah ruh. Pertama adalah Nur Muhammad. Setelah itu menjadi ruh-ruh para manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kayak malaikat, jin, setan, dan iblis, dan seluruhnya. Maka ya. Jadi sebenarnya kita itu Pak, ya berada pada Allah. Dulu kan dah suah kita omongkan. Pada saat Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, kan ya dia seorang berong. Seorang kan dah meliputi segala sesuatu dia. Tidak ada yang kosong selain dari dirinya. Lalu dia menciptakan Nur Muhammad, ia berada di luar diri eng ke berada dalam pada diri eng. Berada pada dirinya. Mau di luar diri eng kan berarti makhluk ada yang tidak diciptakannya kan. Nah itulah dia Pak. Mangkilah sampai-sampai dia mengatakan bahwa dirinya itu lebih dekat daripada pembuluh darah. Karena dia meliputi segala sesuatu dan kita pun berada pada dirinya. Bukan dia berada pada diri kita. Mendiri kita ayap. Kelelahan dia nak keluar. Nah, mangkilah orang yang mengatakan bahwa Allah itu berada dalam diri, ia tidak sepenuhnya betul. Kan dia? Karena dia pun berada di luar diri, kata kita kan. Nah, Allah berada di aras, tidak sepenuhnya betul. Tapi Allah pun berada di luar aras. Karena apa? Dia meliputi segala makhluknya. Itulah dia. Nurullah, cahaya Allah berada pada Allah. Sedangkan nur itu adalah iman. Iman adalah ruh. Iman adalah ruh. Maka dah jelas. Dalam pelajaran makrifat kita berada pada Allah. Bukan Allah berada pada kita. Allah berada pada kita numpang. Sedangkan kita berada pada Allah berarti kita numpang. Cocoklah kita numpang makhluknya. Mau senak lawa gila. Lalu Allah yang nak numpang. Nah, bisa dipahami Pak Id. Nah, jadi itu kaitannya dengan anak. Oke, mungkin bisa dipahami kan? Nah, kalau udah dipahami udahlah ganti aja. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.